Banyak sekali komentar yang bilang videonya kurang editan, videonya editannya gak jelas atau apapun. Iya, dikarenakan karena HP yang gue pakai. Kalian bisa lihat sendiri. Gue masih memakai Vivo V7 yang layarnya atau LCD-nya udah pecah. So, ya gue masih bersyukur gue masih memiliki HP untuk mengedit buat kalian semua para subscriber AM. Gue akan usahakan editan kedepannya semakin berkembang dan semakin bagus. Makanya kalian klik tombol subscribe biar gue semangat upload video guys. Kita kembali kepada isi videonya. Jadi di video kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Friend Request yang dirilis pada tahun 2016. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang sangat-sangat terkenal di sekolahnya. Dia memiliki banyak teman di akun Facebooknya. Namun semua itu berubah ketika ia mendapatkan sebuah request pertemanan dari seseorang anak yang sangat misterius. Dan hal tersebut membuat semuanya berubah seketika. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan si anak ini? Penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita mulai guys, alur cerita dari film Friend Request tahun 2016. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Laura. Laura adalah seorang gadis yang memiliki banyak sekali teman di akun Facebooknya. Hal tersebutlah yang membuat Laura menjadi semangat setiap harinya. Setiap harinya sebelum Laura pergi ke kampus, ia pun berolahraga untuk menyegarkan tubuhnya dengan cara berlari pagi. Saat di kampus, ia juga memiliki seorang teman atau sahabat yang sangat-sangat dekat dengannya yang bernama Isabel dan juga Olivia. Karena mereka bertiga sudah bersahabat dari lama. Scene berpindah kepada Laura dan teman-teman yang selesai belajar dan memutuskan untuk makan di sebuah kantin. Di sana, Laura melihat seorang anak yang duduk sendirian. Anak tersebut bernama Marina. Di kampus tersebut, mereka belajar seperti anak-anak kampus pada umumnya. Setelah belajar cukup lama, akhirnya Laura dan teman-teman pun pulang ke asrama mereka dan membuka akun Facebook mereka. Saat Laura membuka akunnya, ia melihat ada suatu permintaan pertemanan dari Marina. Saat melihat akun Marina, mereka merasa aneh karena akun dari Marina tidak memiliki teman satupun. Perlahan-lahan mereka mulai mengecek isi akun dari si Marina ini, di mana isinya berupa foto-foto dan video-video aneh. Karena si Laura ini merasa kasihan, akhirnya ia pun menerima permintaan pertemanan dari Marina. Saat di sekolah, Laura pun langsung menyapa Marina dan berbicara dengannya. Setelah itu, Laura pun memutuskan untuk pulang dan bertemu dengan kekasihnya yang sangat baik bernama Tyler. Karena sebentar lagi, Tyler dan juga Laura akan segera menikah. Keesokan paginya, di mana saat Laura sedang berlari pagi, ia melihat sebuah komentar dari Marina yang mengatakan bahwa ia ingin datang ke acara ulang tahun Laura besok. Namun melihat komentar tersebut, Laura sepertinya sangat-sangat tidak suka. Saat di asrama, Laura melihat sebuah postingan aneh milik Marina. Laura yang melihat postingan tersebut merasa sangat-sangat jengkel dan juga marah. Keesokan harinya, di mana Laura sedang berdandan, ia menerima telepon dari Marina. Karena terpaksa, akhirnya ia pun mengangkat telepon tersebut. Marina pun langsung bertanya apakah Laura pergi bersama teman-temannya. Laura pun menjawab bahwa ia hanya pergi bersama Tyler untuk makan malam. Scene berpindah kepada malam harinya, di mana Laura dan Tyler pun pergi ke acara tersebut, di mana ternyata Laura mengundang seluruh teman-temannya. Marina yang mengetahui hal tersebut pun langsung sangat kecewa dengan Laura. Keesokan harinya, Marina pun langsung menghampiri Laura dan mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengundangku?" Marina pun langsung mendorong Laura hingga makanan Laura terjatuh. Laura yang tak tinggal diam pun mencoba melawan dan sampai akhirnya Laura yang tak sengaja mendorong Marina mengakibatkan kupluk dari Marina terjatuh dan memperlihatkan kepala Marina yang sangat buruk. Semua orang yang melihat hal itu merasa sangat jijik.
Saat di asrama, Laura pun langsung menghapus pertemanannya bersama Marina. Melihat hal itu, Marina sangat-sangat kecewa. Keesokan harinya di mana saat mereka belajar, salah satu guru memberitahukan bahwa Marina telah membunuh dirinya sendiri. Lantas semua orang pun menjadi kaget dan menjadi syok. Saat berada di apartemen, Tyler mencoba untuk menenangkan Laura. Dan saat Laura ingin tidur bersama Tyler, ia mendapatkan notifikasi dan ternyata itu dari Marina. Namun hal tersebut mustahil karena Marina telah tewas. Saat Laura membuka postingan dari Marina, ia melihat sebuah adegan bunuh diri yang dilakukan oleh Marina. Tyler yang melihat hal tersebut pun langsung menutup laptop milik Laura. Keesokan harinya di mana Laura pun pergi untuk ke kampus. Saat sedang belajar, Laura menerima pesan dari Tyler di mana Tyler mengatakan kenapa kamu memposting hal tersebut. Saat Laura membuka postingannya, ia melihat video Laura bunuh diri yang sudah terposting di akunnya. Alhasil karena video tersebut, teman-temannya Laura mulai men-unfriend Laura. Dan anehnya, video itu pun tidak bisa dihapus dari postingan Laura. Setelah pelajaran usai, Laura pun langsung diinterogasi oleh para polisi akibat postingannya. Karena kurangnya bukti, akhirnya Laura pun dibebaskan. Setelah dari kantor polisi, Laura pun langsung pergi menemui seorang temannya yang pintar dalam dunia hacker. Ia bernama Kobe. Di dalam kamar Kobe, mereka berdua pun langsung mencoba untuk meretas akun milik Laura dan juga Marina. Saat Kobe ingin membuka akun-akun milik Marina, ia melihat akun Marina yang memiliki source kode yang sangat aneh dan seperti tulisan-tulisan kuno. Alhasil Kobe pun tidak bisa meretas akun milik Marina. Karena tidak bisa meretas akunnya, akhirnya Marina pun pulang ke apartemen Tyler. Tyler yang melihat Marina yang sedang stres mencoba untuk menenangkannya. Scene berpindah kepada Isabel yang akan segera pulang dari kampus. Saat ingin menaiki lift, ia melihat pacarnya yang dalam kondisi sudah meninggal. Hal tersebut pun membuat Isabel menjadi syok. Di rumah sakit, Laura dan kawan-kawan mencoba untuk menjenguk Isabel. Dan dokter mengatakan bahwa Isabel menjadi gila karena melihat pacarnya yang telah meninggal. Sehabis Laura menjenguk Isabel, Laura menerima SMS dari Kobe. Saat Laura mengecek postingannya, ia melihat postingannya yang berisi dengan pacarnya Isabel yang sedang bunuh diri. Berkali-kali, Laura pun mencoba untuk menghapusnya, namun selalu gagal. Karena hal itu, akhirnya Laura pun pergi untuk menemui Kobe. Saat bertemu dengan Kobe, Kobe mengatakan bahwa ternyata Marina adalah seorang penyihir. Tak pakai waktu lama, mereka berdua pun langsung pergi menuju asrama milik Marina. Di dalam sana, Laura pun mulai menemukan foto milik Marina yang sudah sangat lama. Melihat foto itu, Laura pun mengetahui dari mana Marina berasal. Keesokan harinya, Laura pun langsung pergi ke tempat Marina berasal. Di sana, ia pun bertemu dengan seorang kepala sekolah yang langsung menceritakan semua tentang Marina. Kepala sekolah itu mengatakan bahwa nama asli dari Marina adalah Marina the Diver. Ia juga mengatakan bahwa keluarga dari Marina sangatlah tidak jelas dari mana asalnya. Di lain waktu, Kobe mencoba untuk mencari tahu tentang ritual yang dilakukan oleh Marina. Dan ternyata Marina melakukan sebuah ritual yang sudah sangat lama tidak digunakan lagi, yaitu dengan cara membunuh dirinya sendiri. Scene berpindah kepada Olivia yang sedang mandi. Saat sedang mandi, ia merasakan seperti ada seseorang yang telah mengintipnya. Setelah selesai mandi, Olivia pun langsung membereskan barang-barangnya karena ia akan pindah. Scene berpindah kepada Laura yang datang ke pemakaman Isabel dan juga pacarnya. Laura pun merasa sangat bersedih karena melihat salah satu sahabatnya meninggal. Saat di apartemen, Laura pun langsung mencari tahu di mana Marina tinggal. Dengan penuh perjuangan, akhirnya ia pun mengetahui dari mana Marina berasal. Saat itu juga mereka pun langsung pergi untuk menuju tempat Marina berasal. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja entah dari mana Olivia jatuh tepat di atas mobil mereka. Mereka berdua pun langsung membawa Olivia ke rumah sakit. Saat di rumah sakit,
Laura mengatakan kepada Tyler bahwa ia harus pergi menuju tempat Marina berasal. Akhirnya, Laura pun pergi bersama Kobe untuk menuju ke tempat yang bernama Moor Grove. Singkat cerita, mereka pun sampai ke tempat yang bernama Moor Grove itu. Namun, saat melakukan sebuah pencarian di sana, Kobe tiba-tiba saja berubah dan langsung menikam perutnya Laura. Laura yang ketakutan pun langsung berlari untuk bersembunyi dari Kobe. Setelah berlari cukup lama, Laura pun sampai ke sebuah stasiun kereta yang cukup lama. Di sana ia melihat sebuah tower yang sama persis dengan gambar yang berada di postingan Marina. Laura pun langsung memesan taksi online untuk pergi menuju ke sana. Singkat cerita, ia pun langsung sampai ke tempat tersebut dan langsung memasukinya. Namun saat masuk ke sana, ia pun diganggu oleh hal-hal yang sangat aneh. Tiba-tiba saja ia menerima telepon dari ibunya, di mana ibunya akan segera melakukan adegan yang sangat mengerikan, yaitu bunuh diri. Namun saat itu, untung saja Tyler datang dan langsung memeluk Laura. Saat sedang berpelukan, dari belakang Kobe pun langsung menikam Tyler hingga Tyler tewas. Saat Kobe ingin menyakiti Laura, tiba-tiba saja banyak sekali serangga yang langsung menyerang Kobe hingga Kobe tewas. Saat itu pun datanglah Marina yang memanggil Laura ke sebuah tempat yang sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, dan terlihat bahwa Laura sudah berperilaku seperti Marina. Dan film pun tamat, ending yang sangat mantap.